Bos saya yang tampan diberi obat afrodisiak di kantor. Dia berbaring di sofa, tampak sangat tidak nyaman. Dia kejang-kejang dan berteriak minta tolong. Melihat hal itu, saya segera maju untuk memeriksa denyut nadinya dan berkata, "Tuan Ye, seseorang telah meracuni Anda. Anda telah diracuni oleh racun kuat He Huan San. Jika hal ini terus berlanjut, ia akan terbakar spontan dan mati dalam waktu 3 menit. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkanmu sekarang. Artinya menggunakan tubuh saya untuk mendetoksifikasi dan membuang racun." Wajah Ye Yuliu langsung memucat, dan dia mengangguk kesakitan. Pandanganku tiba-tiba berubah saat aku berbicara. Itu akan menyinggung. Siapa yang tahu bahwa detik berikutnya aku akan merobek semua pakaiannya. Dia menekan tubuh anggota komite olahraga itu. Ye Yuliu langsung terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Tepat saat mereka hendak melawan, mereka terjerumus ke dalam kegelapan yang pekat. 10 menit kemudian aku buru-buru memakai pakaianku. "Maaf, Tuan Ye. Aku tidak tahu ini pertama kalinya bagimu. Istirahatlah yang cukup. Aku pergi sekarang." Dia lalu cepat-cepat pergi, sambil tampak bersalah. Hanya Ye Yuliu yang tersisa untuk bangkit dari sofa. Dia mengambil surat hitam yang penuh lubang itu. Dengan matanya yang hampir menyemburkan api, San menatap kepergianku. Saya mendesah setelah meninggalkan kantor. Dia sangat ingin menyelamatkan orang. Saya bertindak terlalu impulsif. Wanita jahat Ye Yuliu itu pasti akan memecatku besok. Namun saya tidak terlalu memikirkannya. Karena sudah waktunya bagi saya untuk segera meninggalkan perusahaan setelah pulang kerja. Aku akan pergi kencan butaku yang ke-33 hari ini. Baru 3 bulan yang lalu, saya masih terkenal. Hades, yang memimpin pasukan berkekuatan 1 juta orang di perbatasan utara. Dia sendirian mengalahkan koalisi negara-negara. Menyelamatkan nasib kerajaan naga. Akan tetapi, karena prestasinya lebih besar daripada prestasi atasannya, ia dicurigai oleh tokoh-tokoh berkuasa. Dalam kemarahannya, dia mengumumkan pensiun dini. Kembali ke kampung halamannya, kota Shanghai. Karena berkas pribadinya adalah berkas militer. Rahasia hanya bisa disimpan dari anggota keluarga. Jadi di mata anggota keluarga, saya hanya seorang prajurit yang telah berada di ketentaraan selama 7 tahun. Seorang karyawan tingkat rendah dengan ijazah sekolah menengah atas. Aku tidak peduli dengan masa laluku. Aku tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang waktuku di utara. Tiba di restoran perjodohan. Ibu saya, Hi Xiu Fang, sangat cemas saat melihat saya di pintu. "Mengapa kau butuh waktu lama, Xiao Feng?" Nona Chen telah menunggu cukup lama. Sambil berbicara, dia menarikku ke restoran. Seorang wanita dengan wajah cantik dan tubuh montok duduk di meja makan. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan pakaian desainer. Melihatku berpakaian sederhana. Sekilas terlihat kesombongan dan penghinaan di antara alisnya. Aku menenangkan diri dan berkata, "Halo Ibu Chen Meiling. Nama saya Ling Feng, dan saya berusia 25 tahun. Dia adalah seorang veteran dengan ijazah sekolah menengah atas. Saya tidak memiliki mobil atau rumah dan saat ini bekerja sebagai magang di Li Hao Group. Gaji 500. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika segelas air es tiba-tiba menjadi dingin. Itu mengenai wajahku. Membuang-buang waktuku. Segera, Chen Meiling mengambil tasnya, berdiri, dan mendengus dingin. "Saya, Chen Meiling, lulusan Universitas 211. Karyawan senior di 500 perusahaan domestik teratas memperoleh 20.000 yuan per bulan. Ada juga 2 mobil dan sebuah rumah. Kau pecundang menyedihkan yang gajinya kurang dari 4.000 yuan. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk pergi kencan buta denganku? Aku pikir dia adalah pewaris generasi kedua yang tampan dan kaya. Berusia 25 tahun, tidak punya mobil, tidak punya rumah. Bagaimana bisa orang yang tidak berguna seperti itu punya muka untuk hidup di dunia ini?" Dia menunjuk hidungku dan berkata dengan nada sinis dan getir. Ekspresiku langsung berubah dingin. Jika ini terjadi di utara, wanita ini akan dieksekusi bersama seluruh keluarganya. Melihat ini, Hi Xiu Fang buru-buru menghentikannya. Meskipun Xiao Chen dan Xiao Feng tidak memiliki rumah atau mobil sekarang. Namun, dia pekerja keras dan ambisius, dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Chen Meiling dengan kasar mendorong Hi Xiu Fang menjauh. "Minggirlah, jangan sentuh orang tua ini." Melihat ini, saya langsung marah. "Jangan sentuh ibuku." Tapi saat itu, seorang wanita dengan riasan tebal di sampingnya. Wanita tua itu berdiri dan mencibir. "Bibi Hi, putriku adalah seorang putri sejati. Apakah putramu pantas mendapatkannya dengan kualitasnya yang terbatas? Jika bukan karena permohonan putus asa Anda, apakah menurutmu aku akan mengizinkannya datang untuk kencan buta? Akibatnya, Anda sama sekali tidak menunjukkan ketulusan." Pembicaranya adalah Zhang Lanhua, Ibu Chen Meiling. Jantung Hi Xiu Fang berdebar kencang, dan dia tergagap. "Saudari Zhang, apa maksudmu dengan itu?" Zhang Lanhua tersenyum canggung saat mendengar ini. "Apakah Anda tidak punya sebidang tanah? Lagi pula, kalian tidak punya uang. Ambil sebidang tanah itu sebagai mahar. Putri kami dapat mempertimbangkannya sedikit lebih lama. Selagi kita melakukannya,
Mari kita hancurkan rumah lama itu. Jika nanti memungkinkan untuk membangun rumah baru, kami akan menggunakannya sebagai rumah tangga kami. Mendengar hal itu aku berkata dengan marah. Mereka mengambil sebidang tanah itu. Di mana ibu saya akan tinggal setelah rumah ini dihancurkan? Haruskah kita membuatnya tidur di jalanan? Zhang Lanhua langsung menunjuk dengan penuh semangat. Lihat, saya baru saja menyatakan syarat pertama. Itulah sikapnya. Apakah saya masih dapat mengharapkan dia memperlakukan putri saya dengan baik di masa mendatang? He Xiufang merasa malu. Saudari Zhang, tolong jangan katakan seperti itu. Baiklah, aku janji. Saya tercengang saat melihat ini. Zhang Lanhua tidak bisa berhenti tersenyum. Saya juga memiliki seorang adik laki-laki. Aku pernah membuat kesalahan kecil sebelumnya. Mereka baru saja dirilis 2 tahun lalu. Saat ini, saya lajang. Kudengar kamu punya anak perempuan. Mengapa tidak memperkuat hubungan kekerabatan kita dengan menikahkan putrimu dengan saudara laki-lakiku? Wajah He Xiufang langsung berubah pucat pasi. Adik perempuan saya, Ling Yue, baru saja berusia 18 tahun ini dan saat ini sedang kuliah. Dia mendengar bahwa adik laki-laki Zhang Lanhua, ketika dia masih muda, karena dia menjalani hukuman 20 tahun penjara karena perampokan dan pembunuhan. Sekarang, bahkan mereka yang berusia hampir 50 tahun dan tidak memiliki pekerjaan pun tengah berjuang. He Xiufang ragu untuk berbicara. Saya, tentang masalah Suster Zhang. Pihak lain telah menyela He Xiufang. Dan putriku terlalu lemah untuk melahirkan. Setelah menikah, putra Anda harus mengambil alih semua pekerjaan rumah tangga. Semua upah dibayarkan kepada pemberi kerja setiap bulan. Dia takut sakit, Anda tidak diizinkan menyentuhnya tanpa izinnya. Aku benar-benar kehilangan kesabaran. Apakah Anda menikahkan putri Anda atau menjualnya? Bahkan membeli seekor sapi memerlukan pengetahuan tentang membajak. Apakah aku baru saja menikahi seorang anak manja? Lalu aku menoleh ke He Xiufang dan berkata, Bu, aku tidak akan menikah. Suruh mereka pergi. Chen Meiling langsung berubah warna dan mulai mengumpat. Kau pecundang tak berguna. Beraninya kau menghinaku? Aku membantumu dengan datang ke sini. Tidakkah kau lihat rumahmu yang bobrok itu? Anda akan mengira mereka mengemis jika Anda tidak tahu lebih baik. Segitiga hitam mengarah ke kanan Zhang Lanhua berkata dengan sinis. Kamu kodok yang mencoba makan daging angsa. Mereka bahkan tidak mau membayar harga ini. Ceka-ceka, kulitnya tebal sekali. Dan saya abaikan saja mereka. Aku meraih tangan ibuku dan berbalik untuk pergi. Namun keduanya masih berceloteh di belakang mereka. Jika saya tidak dapat memenangkan suatu argumen, saya akan melarikan diri saja. Pria tak berguna. Namun saat itu, sebuah Bentley tiba-tiba terbang keluar dan berhenti di depan pintu. Hal ini segera menyebabkan keributan di restoran. Seorang wanita yang sangat cantik dan menyendiri keluar dari mobil. Sosok anggun dalam balutan gaun seragam wanita kantoran dengan stoking hitam dan kaos oblong. Chen Meiling tercengang. Dia menganggap dirinya dalam kondisi baik. Dibandingkan dengan wanita di depannya, dia tampak seperti orang desa. Saya lebih terkejut dari orang lain. Karena wanita itu adalah bosnya, Ye Yuliu. Ye Yuliu mengenakan kaos panjangnya yang indah. Dia berjalan langsung ke arah kami dan berkata, Ling Feng, ikutlah denganku. Melihat ini, saya benar-benar tercengang dan berdiri di sana tertegun. Alis Ye Yuliu berkerut saat dia melihatku tetap tidak bergerak. Ngapain kamu berdiri di situ? Kamu nggak kenal aku? Kita baru saja bertemu. Dia hanya memegang lenganku dan langsung. Dia masuk ke dalam Bentley dan melaju pergi. Semua orang tercengang dan gempar. Wanita yang sangat cantik dengan latar belakang yang luar biasa ini benar-benar datang menemui saya. Dagu Chen Meiling hancur di tanah. Kok bisa ya si pecundang itu? Kenapa? Zhang Lanhua sangat terkejut hingga ia tidak dapat berkata apa-apa dan jiwanya seakan meninggalkan raganya. Bibi He, jadi anakmu sudah berhubungan dengan pria kaya sejak lama. Lalu mengapa repot-repot dengan kencan buta? Apakah kamu di sini untuk mengganggu kami? He Xiufang juga benar-benar bingung. Bagaimana mungkin putranya sendiri mengenal seorang wanita sekaliber itu? Bentley itu melaju sebentar lalu berhenti di tengah jalan. Stoking hitam dan kerah venek dalam milik Ye Yuliu terlalu menarik perhatian. Saya, yang duduk di kursi penumpang, sengaja mengalihkan pandangan, karena merasa agak malu. Tuan Ye, saya tidak tahu Anda datang sejauh ini untuk menemui saya. Apa fungsinya? Sebelum dia sempat selesai berbicara, Ye Yuliu menamparnya. Dia menamparku tanpa sopan santun. Tak tahu malu dan tercela. Aku tidak merasakan sakit apapun, aku menutupi wajahku dan tersenyum pahit. Tuan Ye, saya begitu fokus menyelamatkan nyawa sehingga saya tidak memikirkan hal lain. Permisi. Jika Anda masih belum puas, silakan hubungi saya. Anda bisa memecat saya atau apapun. Ketika aku melihat wanita ini datang mencariku, saya menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka pasti ada di sini untuk melunasi hutang nanti. Seperti yang diduga, pantat harimau sulit disentuh. Terlebih lagi, yang saya sentuh adalah milik Ye Yuliu. Melihat ini, tangan terangkat Ye Yuliu tiba-tiba berhenti. Katanya dengan ekspresi dingin. Nama Anda Ling Feng,
Dan Anda dari departemen penjualan perusahaan kami. Seorang magang, kan? Sekarang aku butuh kamu melakukan sesuatu untukku. Saya tidak akan melanjutkan tindakan masa lalu Anda setelah ini selesai. Saya akan memberimu posisi permanen. Saya sedikit bingung. Tuan Ye, apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Apakah Anda mengharapkan saya menggunakan tubuh saya untuk menyembuhkan penyakit saya? Setelah aku selesai berbicara, pandanganku tertuju pada tulang selangkanya. Ye Yuliu begitu marah hingga dia hampir menyemburkan api, matanya bisa membunuh. Saya peringatkan Anda, jika Anda berani menyebutkan ini lagi, Anda harus segera keluar dari mobil. Tidak perlu datang ke perusahaan lagi. Lalu Ye Yuliu berkata dengan tegas, aku ingin kau menjadi tunanganku selama 1 jam. Saya begitu terkejut sampai hampir mengira saya salah dengar. Mengapa? Tunanganku masih 1 jam lagi. Tidak mungkin. Apakah akibat dari kejadian sebelumnya masih ada? Ye Yuliu sedang mengigau. Ye Yuliu mengangkat dagunya seakan-akan dia adalah seorang ratu di singgasana tinggi. Anda tidak perlu bertanya. Dan Anda tidak punya hak untuk bertanya. Anda hanya perlu melakukan apa yang saya katakan. Setelah berkata demikian, dia menginjak pedal gas dengan kuat. Bentley melaju ke kejauhan. Pengaruh Ye Yuliu berangsur-angsur menghilang. Restoran bertema juga telah kembali normal. Chen Meiling dan yang lainnya sudah pergi. Tapi saat itu, 3 mobil lagi bernilai puluhan juta. Sebuah mobil mewah kelas atas menghalangi pintu masuk. Banyak pengawal berpakaian hitam mengikuti dari dekat, menciptakan rombongan yang kuat. 3 pria luar biasa perlahan berjalan keluar, memancarkan aura kewibawaan tanpa amarah. Seperti bom laut dalam, seluruh tempat itu bersorak-sorai. Xiao Muzi, wali kota Shanghai. Xiao Dahai, orang terkaya di kota Shanghai. Sang Kangding, kaisar bawah tanah kota Shanghai. Ketiga orang ini baru saja bersin. Gempa berkekuatan 10 skala Richter akan melanda kota Shanghai. 3 raksasa kota Shanghai sebenarnya saat ini. Sebuah pertemuan yang merupakan peristiwa sekali dalam 1 abad. Dibandingkan dengan adegan ini, Ye Yuliu sama sekali tidak berarti. Ketiganya bertukar pandang penuh arti. Seperti yang diharapkan, kami datang selangkah terlambat. Lord Hades telah pergi. Sayang sekali. 3 raksasa yang biasanya berselisih. Namun hari ini saya melakukan perjalanan khusus ke sini untuk seorang pria. Karena pihak lain berasal dari kerajaan dunia bawah perbatasan utara. Salah satu puncak kekuatan di kerajaan Naga Pilar. Selama kita bisa membangun koneksi dengan Lord Hades, mereka kemudian dapat meraih kesuksesan besar dan memiliki potensi tak terbatas. Wali kota Zhao Muzi terkekeh. Tampaknya mereka berdua juga telah menerima berita itu. Pluto sering muncul di restoran perjodohan ini akhir-akhir ini. Mereka bertiga tahu betul. Hades begitu menakutkan bahkan para dewa barat. Wang Du harus membawakannya rendaman kaki. Sekalipun Anda tidak bisa mendapatkan simpatinya, Anda harus tetap berusaha membangun hubungan baik dengannya. Jika tidak, murka Hades akan menyebabkan jutaan orang mati dan sungai darah mengalir. Hanya dengan memikirkannya saja, ketiga raksasa itu akan hancur menjadi abu. Ketiga raksasa itu saling memandang dengan dingin. Saya mendengar bahwa Dewa Hades kini telah menetap di kota Shanghai. Cepat atau lambat aku akan menemukannya. HMPH. Lain kali pasti akulah yang akan menemukan Lord Hades terlebih dahulu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Ye Yuliu turun dari mobil di dalam Villa Liwei. Lalu mereka masuk tanpa berhenti. Saya masih benar-benar bingung. Tuan Ye, kemana sebenarnya Anda akan membawa saya? Ye Yuliu menuntunku langsung ke aula. Anda akan tahu begitu Anda masuk. Tiba-tiba beberapa pria berdiri dari dalam sambil mengerutkan kening. Mengapa Anda membawa orang luar ke pertemuan keluarga Yuliu? Melihat banyak anggota keluarga Ye membuat saya merasa seperti berada di kebun binatang. Dia menutup mulutnya dan mencibir seakan-akan sedang melihat seekor monyet. Serius? Ada apa dengan Ye Yuliu hari ini? Membawa pulang semua jenis orang. Lihatlah seperti apa pakaian orang ini. Ya Tuhan, mungkinkah pakaian ini diambil dari tempat sampah? Anjingku berpakaian lebih baik darinya. Paman kedua Ye Yuliu, Ye Zhengming, berkata dengan tegas. Kau telah mengotori lantai keluarga Ye. Setiap meter persegi di sini mewakili gaji seumur hidup. Mataku sedikit menyipit saat mendengar ini. Dulu saya punya begitu banyak uang, sehingga saya tidak bisa menghabiskan semuanya. Tetapi saya tidak terlalu tertarik dengan uang. Makan dan minum secukupnya saja sudah baik. Ye Yuliu tiba-tiba meraih tanganku dan menciumku sambil berkata, Paman, tolong bersikap lebih sopan. Saya di sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu kepada Anda. Pria ini tunanganku. Jangan pernah berpikir untuk membuatku menikahi pewaris Tiger Gate itu. Pernyataan ini menyebabkan keributan di antara hadirin. Mata keluarga Ye nyaris keluar dari rongganya. Ye Yuliu menyukai pengemis ini. Tidak mungkin, apakah aku mendengarnya dengan benar? Saya terkejut saat mendengarnya. Jadi Ye Yuliu membawaku ke sini untuk menjadi tameng? Wanita ini sangat jahat. Bukankah ini seperti mendorong diri Anda ke dalam api? Pastor Ye Zhengguo membanting tinjunya ke atas meja dan meraung dengan marah. Beraninya kau? Di mana kau temukan pria liar ini?
Apakah sampah semacam ini pantas memasuki rumah keluarga Ye? Ye Zhengming juga kesal. Yu Liu, aku tahu aku ingin kamu menikahi Humen. Tuan muda, Anda memendam rasa dendam. Tetapi mematuhi pengaturan keluarga adalah tugas Anda sebagai anggota keluarga Ye. Ye Yu Liu mengangkat dagunya dan berkata dengan keras. Apa tugas kulit anjing? Aku, Ye Yu Liu, akan membuat keputusan sendiri tentang pernikahan dan masa depanku. Bahkan jika kamu adalah ayahku dan paman keduaku. Mereka tidak punya hak untuk menuding siapapun. Aku sudah memberikan keperawananku padanya. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali Ling Feng. Mendengar ini, wajah semua anggota keluarga Ye langsung menjadi pucat. Melihat Ye Yu Liu dengan tak percaya. Ye Yu Liu adalah ratu es yang terkenal di keluarga Ye. Bagaimana mungkin dia begitu beruntung diberikan kepada seorang rakyat jelata yang rendah? Ye Zhengguo begitu marah hingga dia meniup jenggotnya. Kau benar-benar menghancurkanku. Bertahun-tahun membesarkanmu. Ye Zhengming menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya Yu Liu. Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda pilih secara acak dari perusahaan. Mari kita cari karyawan tingkat rendah untuk menjadi aktor. Anda akan tertarik padanya berdasarkan standar Anda. Ye Yu Liu mencibir. Percaya atau tidak, itu bukan urusan Anda. Saya masih memikirkan Zhang Hui. Tuan Ye. Ye Yu Liu melotot tajam ke arahku. Katanya dengan suara rendah dan memerintah. Diam, aku perintahkan kau. Sentuh beruangku dan dram kulitku. Mendengar hal ini, saya tertegun dan agak malu. Ye Yu Liu mendesak dengan suara rendah. Cepat dengarkan aku, jika tidak, saya akan segera memecat Anda. Mereka bahkan sengaja mendekati saya. Sosok yang montok, seputih salju, dan indah. Ia bergoyang di depanku. Aku tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan dengan sangat berani dia mengulurkan tangannya dan menjepit erat alat kelamin orang itu. Wajah cantik Ye Yu Liu berubah dan tubuhnya yang harum sedikit bergetar. Aku menatapnya dengan dingin tanpa berpikir. Tak apa, kalau kau bisa menyentuhku sesuka hatimu. Hasilnya sungguh keterlaluan. Kebetulan saja, itu adalah tempat favoritku. Dia tidak punya pilihan selain memaksa dirinya untuk tetap diam dan berpura-pura tenang. Lihat, kita benar-benar sedang jatuh cinta. Ayah, paman kedua, sebaiknya kalian menyerah saja pada ide ini. Ye Zhengming sangat marah. Omong kosong. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan sampah hina ini. Kamu harus menikah dengan Tuan Muda Humen. Kemudian dia mengambil langkah besar ke depan secara langsung. Dia menampar Ye Yu Liu. Pipi Ye Yu Liu bengkak dan merah karena dipukul. Dia langsung terhuyung mundur 3 langkah. Ye Zhengming mendengus dingin. Ini paman keduamu yang memberi kuliah padamu. Tahukah Anda apa itu tatanan hierarki? Jangan biarkan ekormu menjulur terlalu tinggi. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda menemukan pekerjaan tingkat rendah di luar. Sampah bisa membuat keluarga Ye jijik. Sampah tetaplah sampah. Bulu ayam tidak bisa terbang ke langit. Siapa yang tahu bahwa detik berikutnya sebuah beban berat. Tamparan itu langsung mendarat di wajah orang lain. Ye Zhengming terpental lebih dari 10 meter akibat kipas angin tersebut. Dia menabrak pilar marmer dan langsung mengalami cedera kepala dan mengeluarkan banyak darah. Keluarga Ye langsung khawatir dan bergegas datang. Aku menarik tanganku dan berbalik menatap Ye Yu Liu. Tuan Ye, Anda baik-baik saja? Ye Yu Liu tercengang. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Saya tersenyum. Saya bertugas di militer selama beberapa tahun. Melihatmu dipukul, aku tidak banyak berpikir dan langsung melawan. Melihat ini, Ye Zhengguo menjadi murka dan meraung marah. Orang-orang itu datang dan menangkap orang liar ini. Potong-potong dia dan berikan dia pada anjing. Dalam sekejap, 7 atau 8 pria kekar menyerbu masuk dari luar. Mereka semua adalah preman keluarga Ye. Ye Yu Liu panik dan buru-buru melangkah di depan Ling Feng, berkata, Ayah, kau tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Paman kedua saya memukul saya terlebih dahulu. Ling Feng hanya berusaha melindungiku. Aku melihat Ye Yu Liu di belakangku, dan dia benar-benar aktif keluar untuk melindungi diri Anda sendiri. Beberapa perasaan emosi perlahan membawaku keluar dari jalan. Tidak apa-apa, Tuan Ye, hanya beberapa ayam dan anjing. Saya dapat menanganinya tanpa masalah. Ye Yu Liu hendak memarahi. Jangan konyol. Tapi aku mengambil langkah maju. Dengan serangkaian suara gedebuk, dia menjatuhkan ke-7 atau 8 pria kekar itu. Dia jatuh ke tanah dan meratap. Terlalu lemah dibandingkan dengan musuh yang saya hadapi di perbatasan utara. Mereka bahkan tidak berada di liga yang sama. Ye Yu Liu menatapnya dengan mata terbelalak, bertanya-tanya apakah dia salah menilai dirinya. Ye Zhengming, sambil memegangi kepalanya, terhuyung berdiri dan meraung. Ini keterlaluan. Cepat panggil petugas penegak hukum. Pada saat ini, seorang pria tua mengenakan setelan tang. Orang tua itu berjalan keluar sambil melipat tangannya dan membungkukkan punggungnya, sambil berteriak. Hentikan apapun yang terjadi. Anggota keluarga Ye langsung terdiam dan berteriak. Tuan tua, saya juga mengenali identitas orang lain. Itulah tepatnya ketua sejati grup Li Hao. Ye Xingchang,
pemegang kekuasaan di balik layar. Ye Zhengming, si penjahat, menuduh orang lain terlebih dahulu. Ayah, Ye Yuliu, dia berkolusi dengan pria lain dan bahkan melukai keluarga Ye kami. Ye Xingchang sudah mengetahui keseluruhan cerita dan berkata, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Yuliu, aku tidak peduli seberapa keterlaluan hal yang telah kau lakukan sebelumnya. Selama kamu patuh masuk ke tempat tidur Tuan Muda Humen. Kakek, aku bisa melupakan masa lalu. Tuan Muda Humen hanya ingin memilikimu. Adapun apakah kamu masih perawan atau tidak, itu tidak akan berdampak besar. Ye Yuliu tidak pernah mengharapkan kerabatnya. Bagaimana seseorang bisa mengatakan hal seperti itu? Wajahnya pucat pasi. Kakek, apakah aku hanya alat untuk keuntungan keluarga di matamu? Ye Xingchang tampaknya dapat mengendalikan seluruh situasi. Jangan lupa bahwa semua yang Anda miliki sekarang diberikan kepada Anda oleh keluarga Ye. Saya bisa menghentikanmu kapan saja sekarang. Jabatan wakil presiden tidak akan memberi Anda apapun. Kata-kata ini membuat wajah Ye Yuliu menjadi pucat. Dia tahu bahwa begitu dia kehilangan jabatannya sebagai wakil presiden Li Hao Group, mereka kehilangan pijakan di kota Shanghai. Pada saat itu, keluarga Ye bisa memaksanya kapan saja. Pihak lain pada dasarnya telah mengetahui kelemahan saya. Ye Xingchang melirik Ling Feng dengan dingin ketika dia melihat pihak lain tetap diam. Adapun Anda memberi saya 200.000 untuk meninggalkan keluarga Ye dan Yuliu segera. Jika tidak, murka keluarga Ye dan Humen. Itu sesuatu yang orang biasa sepertimu tidak akan pernah bisa tangani. Dia bahkan tidak melirikku. Karena Tuan Muda Humen akan. Dia secara pribadi datang ke keluarga Ye untuk melamarnya. Pengaruh Humen meluas ke seluruh kota Shanghai. Mereka jauh lebih kuat dari keluarga Ye. Dibandingkan dengan ini, aku ini apa? Sampah ini? Dia berani menghalangi aliansi pernikahan keluarga Ye. Di mata Ye Xingchang, aku hanya sebuah batu sandungan yang tidak berarti. Kamu bisa menghancurkannya dengan kakimu. Mendengar ini, aku tetap tidak tergerak, melirik Ye Xingchang sekilas sebelum berbicara. Kakek Ye, Anda akan segera meninggal. Tahukah Anda? Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh keluarga Ye menjadi marah. Dari mana bajingan ini berasal? Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Dia segera mengutuk orang tua itu untuk mati. Kamu bahkan memberinya uang? Dia lebih buruk dari babi atau anjing. Pukul saja dia sampai mati dengan tongkat, lalu tenggelamkan dia di sungai. Ye Xingchang berdiri di samping, tampak sedih. Nak, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Hal yang paling tabu bagi orang lanjut usia adalah dikutuk sampai mati secara langsung. Aku mengerutkan kening. Ini adalah kebenaran mutlak. Lagi pula, kau akan mati. Ekspresi Ye Xingchang langsung menjadi gelap. Menekan amarahnya, dia mengeluarkan ultimatum. Coba ucapkan lagi. Ye Yuliu memelototiku. Karena tidak mengerti apa yang saya bicarakan, dia segera datang untuk menenangkan keadaan. Kakek, jangan salah paham. Dia keluh lidah dan selalu mengatakan hal yang salah. Lalu dia berbalik menghadapku. Ling Feng, berhentilah bicara omong kosong. Kamu harus segera meminta maaf kepada kakek. Kalau begitu, ayo berangkat. Bagaimanapun juga, dia adalah karyawannya sendiri. Dan karena dialah dia berada dalam bahaya. Ye Yuliu merasa berkewajiban untuk melindungiku. Aku mulai tidak sabar. Lagi pula, kau akan mati. Berapa kali saya mengatakan ini? Apakah kalian semua tuli? Pernyataan ini langsung menambah panasnya api. Keluarga Ye tercengang. Wajah Ye Xingchang berubah pucat. Urat-uratnya menonjol dan dia sangat marah. Kamu tidak bisa pergi, kamu akan mati di sini. Ye Yuliu merasa cemas. Kakek saya adalah seorang karyawan di perusahaan kami. Mata Ye Xingchang merah padam. Diamlah, sekalipun dia Raja Surga, dia akan mati hari ini. Zheng Guo Zhengming, tutup pintunya untukku. Panggil semua pelayan dan penjahat keluarga Ye. Aku akan menghancurkan bocah nakal ini sampai berkeping-keping. Ye Xingchang sangat marah. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menyapu seluruh tubuhnya. Dia langsung jatuh ke tanah, berdarah dari ketujuh lubangnya. Keluarga Ye tidak menduga akan terjadi kejadian ini. Dia langsung ketakutan dan bergegas berlari. Kakek Ye selalu sehat. Bagaimana dia bisa tiba-tiba terjatuh dan berdarah? Ye Yuliu juga bergegas naik. Kakek harus segera dibawa ke rumah sakit, dia sekarat. Namun, kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dan kondisi Ye Xingchang memburuk dengan sangat cepat. Pada titik ini, ia tampak jelas kesulitan bernapas. Hal ini membuat anggota keluarga Ye langsung pucat pasi. Rumah sakit terdekat setidaknya. Butuh waktu setengah jam untuk berkendara ke sana. Pada saat itu, saya perlahan berjalan dan menekan 3 titik akupuntur pada orang tersebut. Anehnya, hal ini membuat Ye Xingchang sedikit merasa lega. Keluarga Ye menatapku dengan tak percaya. Mungkinkah anak ini benar-benar tahu kalau orang tua itu sakit? Melihat hal ini, aku dengan tenang berkata, hanya saya yang bisa menyelamatkan Anda, Tuan. Jika tidak, Anda pasti akan mati dalam waktu 5 menit. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di Xinjiang Utara, saya juga telah mengasah serangkaian keterampilan medis yang menakjubkan.
Saya sudah memperhatikan bahwa pernafasan pihak lain tidak seimbang. Kegagalan organ telah mencapai titik ekstrim. Biasanya tidak ada yang salah. Namun begitu meletus, segalanya menjadi tak terkendali. Hari ini kebetulan menjadi titik kritis. Ye Xingchang menggertakkan giginya dan berkata, "Cepatlah selamatkan aku. Nanti aku minta seseorang memberimu 1 juta." Aku menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tidak menginginkan uang Anda. Aku ingin kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan mengundurkan diri lagi." Ye menggunakan jabatannya sebagai wakil presiden untuk memerasnya. Anggap saja ini caraku membalas budi padanya. Ye Yuliu tertegun, tidak menyangka aku akan mengajukan permintaan seperti itu. Campuran berbagai emosi membuncah dalam diriku. Mendengar ini, anggota keluarga Ye menjadi marah. "Kau sampah hina. Beraninya kau mengancam kami? Kamu pikir kamu siapa? Apakah mengancam kepala keluarga Ye berarti dia ingin seluruh keluarganya mati?" Tapi Ye Xingchang sudah sekarat. Meski diliputi kebencian, aku tetap mengungkapkannya. "Baiklah, aku berjanji, tolong selamatkan aku dengan cepat." Baru setelah itu saya dengan cepat memukul titik-titik tekanan di tubuh orang tersebut. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit. Ye Xingchang secara ajaib pulih dan kembali normal. Anggota keluarga Ye tercengang. Menghidupkan kembali pasien yang sekarat dalam 1 menit. Ini keterlaluan. Aku menyeringai. "Baiklah, aku telah menepati janjiku. Saya harap Anda juga akan menepati janji Anda." Wajah Ye Xingchang berubah pucat. Dia sudah menyesalinya. Tetapi sebagai kepala keluarga Ye, bagaimana mungkin dia mengingkari janjinya? Ye Yuliu yang baik akan selalu menjadi wakil presiden grup Li Hao. Keluarga Ye tidak akan menyentuh posisinya. Ye Yuliu merasa sulit mempercayainya. Ini masih diriku yang maha kuasa. Kakek yang tidak pernah menundukkan kepalanya. Pada saat itulah saya mengambil inisiatif dan memegang tangan Ye Yuliu. "Tuan Ye, ayo berangkat." Setelah kami pergi, Ye Zhengguo dan Ye Zhengming mengepalkan tangan karena marah. Bocah terkutuk itu memanfaatkan situasi. Itu hanya beberapa titik akupresur. Saya pikir itu adalah keterampilan medis yang menakjubkan, saya juga bisa melakukannya. Pada saat itu, seorang pelayan tiba-tiba datang melapor. "Guru, kami hanya pergi untuk mengundang tamu yang tinggal di sini. Song Shenyi, seorang ahli TCM terkenal dari ibu kota provinsi terdekat. Dia sudah ada di sini." Ye Xingchang semakin menyesalinya setelah mendengar kata-kata ini. "Apa-apaan? Silakan masuk. Jika saja aku tahu Dr. Song tinggal di dekat sini. Mengapa harus menyetujui permintaan bocah nakal itu?" Setelah Dr. Song datang membawa peralatan medisnya, Ye Xingchang tersenyum kecut. "Dr. Song terlambat. Penyakitku telah disembuhkan oleh seorang pemuda. Itu bukan penyakit serius. Beberapa titik akupresur dapat menyembuhkannya." Dr. Song tersenyum sopan. "Sayang sekali kita terlambat. Kakek Ye, bagaimana kalau aku memeriksa denyut nadimu dan membantumu pulih?" Xingchang mengangguk setuju. Dokter terampil Song kemudian meletakkan tangannya di denyut nadinya. Siapa yang tahu bahwa saat dia menyentuh Dr. Song, dia akan langsung. Karena ketakutan, dia jatuh ke tanah, bermandikan keringat dingin. "Kakek Ye, aku telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau berbohong padaku?" Ye Xingchang bingung. "Apa yang berbohong padamu?" Dr. Song sangat terkejut. "Penyakit Anda merupakan tanda dari 5 tanda kerusakan dalam tubuh. Dalam pengobatan tradisional Cina, ini adalah gejala yang hampir tidak dapat disembuhkan. Namun pada saat ini, semuanya telah musnah. Hanya tabib paling terampil di kerajaan naga yang bisa melakukan itu. Dan Anda benar-benar berbohong kepada saya dan mengatakan hanya seorang pemuda yang merawatnya." Anggota keluarga Ye tertegun sejenak mendengar ini, lalu tertawa terbahak-bahak. "Dr. Song, tolong berhenti bercanda. Dia hanya dengan santai menekan beberapa kali pada tubuh ayahku. Bisakah menyembuhkan penyakit terminal apapun? Itu bukan kedokteran, itu teologi. Ya, aku pun baik-baik saja dengan itu." Dr. Song mengerutkan kening dan berkata, "Tidak. Bahkan pijat merupakan keterampilan teknis dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak sesederhana itu." Ye Xingchang melambaikan tangannya untuk menyela. Baiklah, kita tidak usah bicarakan ini lagi. Dr. Song, mari kita minum teh. Keluarga Ye saya memiliki koleksi teh Tie Guanyin berkualitas tinggi. Tabib Suci Song tidak punya pilihan selain menyerah. Lupakan saja, itu seperti berbicara dengan dinding bata, tidak ada gunanya membahasnya lebih lanjut. Setelah beberapa waktu, keluarga Ye mengantar pergi Dr. Song. Ye Zhengguo berkata dengan tidak senang. "Saya kira dokter ajaib ibu kota provinsi ini hanya omong kosong belaka. Tidak ada isinya. Bahkan setan kecil pun dapat dikira sebagai dokter yang tiada tara." Ye Xingchang mengelus jenggotnya dan berkata, "Dr. Song sudah semakin tua. Lagi pula, mereka bukan salah satu pihak yang terlibat. Wajar saja jika sesekali melakukan kesalahan." Ye Zhengming berkata dengan marah. "Ayah, apakah kita akan membiarkan hal ini begitu saja? Hari ini aku ditampar anak ini." Ye Xingchang mencibir. "Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Namanya Ling Feng, kan?
Seorang karyawan junior di departemen penjualan grup kami. Membalas dendam padanya akan menjadi perkara mudah. Kedua saudara Ye terkejut. Suatu konspirasi sedang terjadi. Tidak lama setelah meninggalkan Willowleaf Manor di sisi lain, Ye Yuliu langsung menepis tanganku dan berkata dengan dingin. Apakah Anda sudah cukup menyentuhnya? Jam yang disepakati telah melampaui batas waktu 10 menit. Aku bilang dengan canggung. Maaf, Tuan Ye, ingatan saya buruk. Sebenarnya, itu karena tubuh Ye Yuliu terasa sangat nyaman saat disentuh. Aku tidak bisa menahan diri. Ye Yuliu memeluk dadanya yang selama ini disokongnya, dan berkata, kata demi kata, Anda lihat apa yang terjadi saat saya memanggil Anda ke sini hari ini. Hanya untuk membantu bersembunyi dari keluarga. Dia hanya tunangan yang mereka atur untukku. Jangan menyanjung diri sendiri dan benar-benar berpikir aku tertarik padamu. Anda hanya menghasilkan 3.500 yuan sebulan dan memiliki gelar. Hanya magang SMA. Dan saya adalah wakil presiden kelompok PhD pengembalian luar negeri. Orang-orang yang mengejarku dapat terbentang dari Samudra Pasifik. Jalur ini membentang sampai ke kota Shanghai di sepanjang pantai timur. Kita tidak berasal dari dunia yang sama. Bintang-bintang di langit tidak akan pernah memandang ke bawah pada ikan dan udang di sungai. Mendengar hal itu, saya dengan tenang menjawab. Baiklah, bolehkah saya pergi sekarang? Ye Yuliu terkejut. Dia mengucapkan kata-kata ini untuk memadamkan fantasi pihak lain mengenai pria ini. Namun, tampaknya saya tidak peduli sama sekali. Benar saja, pria seperti ini yang sudah lama hidup di lapisan bawah masyarakat. Visi dan pengetahuan saya telah lama terbatas. Puas dengan status quo. Ye Yuliu kecewa sekaligus marah saat melihat ini. Dia benar-benar memberikan pengalaman pertamanya pada pria seperti ini. Tapi saat dia hendak berbalik dan pergi. Namun, mereka secara tidak sengaja menemukan bahwa anggota keluarga Ye sedang memata-matai mereka tidak jauh dari sana. Dia buru-buru menarik ujung bajuku. Apakah aku menyuruhmu pergi? Saya merasa geli sekaligus jengkel. Apakah ada hal lainnya, Tuan Ye? Bukankah misi perisai sudah berakhir? Saya membantu Ye Yuliu kali ini. Ini dapat dianggap menyelesaikan masalah bahkan di kantor. Apa yang Ye Yuliu lakukan? Ye Yuliu mengangkat dagunya dan berkata dengan dingin. Ikuti saja aku. Saya benar-benar bingung. Kemana lagi harus pergi? Tapi Ye Yuliu, wanita ini, sepenuhnya tidak memberi diriku kesempatan untuk menjelaskan. Menarikku kembali ke dalam mobil. Kami berkendara ke kota dan tiba di sebuah gedung perkantoran. Tiba-tiba aku tersadar dan berkata, kantor catatan pernikahan. Menunggu kamu. Ye Yuliu hanya menghilangkan satu kalimat. Anda tidak punya hak untuk bertanya. Lalu dia menarikku masuk. Halo, kami sedang mengajukan permohonan surat nikah. Wanita muda di dekat jendela itu begitu terkejut hingga dia hampir berpikir. Saya diculik. Namun setelah dipikir lebih dekat, itu mustahil. Seorang wanita secantik, elegan, dan kaya seperti ini. Untuk dapat menemukan seseorang yang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pria yang semuanya memancarkan kemiskinan. Pasti karena makam leluhur mereka mengeluarkan asap keberuntungan. Pendaftaran pernikahan selesai dalam waktu 10 menit. Aku masih linglung. Mereka menikah. Masih dengan yang di depanku. Tepatnya, kita baru bertemu hari ini. Ye Yuliu, atasan langsungnya. Ye Yuliu lalu menatapku dan mengangkat alisnya. Tidakkah kamu ingin bertanya mengapa aku melakukan ini? Saya benar-benar malu. Tuan Ye, saya menanyakan hal ini kepada Anda. Kamu belum menjawabku sama sekali, ya? Ye Yuliu terdiam. Sepertinya memang ada. Nadanya berubah. Aku memintamu berpura-pura menjadi tunanganku karena untuk menghindari perjodohan dengan Li Hu, Tuan Muda Humen. Namun keluarga Ye tidak mudah tertipu. Mereka pasti sudah tahu rencanaku. Mereka akan melakukan apa saja supaya seseorang mengikutiku. Jadi Anda harus terus bermain dan menjaga sandiwara ini tetap berlanjut. Mainkan peran ini dengan baik. Setelah mengatakan itu, Ye Yuliu bahkan tidak bertanya apakah saya setuju atau tidak. Dia mengantarku ke sebuah villa di pinggiran kota. Ye Yuliu berkata dengan serius. Ini rumahku. Anda harus menginap di sini setidaknya 3 kali seminggu mulai sekarang. Ini satu-satunya cara untuk meyakinkan keluarga Ye tentang hubungan kita. Namun, saya tinggal di lantai 2. Anda tidak dibolehkan masuk tanpa izin saya. Bahkan tidak diperbolehkan untuk melihat. Kalau tidak, HMPH. Mendengar Ye Yuliu mengatakan ini, saya bertanya. Tuan Ye, di mana saya harus tinggal? Ye Yuliu berkata dengan acuh tak acuh. Lantai pertama begitu besar, tidak bisakah kamu menemukan sofa untuk tidur? Setelah saya mendengar kalimat ini. Kalau saja aku yang dulu, yang pemarah. Saya benar-benar harus menjatuhkan wanita ini dan menghajarnya sampai babak belur. Senyum mengejek melengkungkan bibir Ye Yuliu. Atau mungkin ada ruang penyimpanan di lantai pertama. Mungkin bisa dipindahkan kalau sudah dirapikan. Jangan lupa kamu karyawanku. Patuhi pengaturan atasan Anda. Aku mendesah tak berdaya. Jadi, pejabat yang pangkatnya lebih tinggi bisa menghancurkanmu, kan? Siapakah yang menyuruhku begitu sial hari ini?
Harus berada di kantor bersama Ye Yuliu? Saya akhirnya berhasil merapikan ruang penyimpanan di malam hari. Itu didekorasi menjadi kamar tidurku sendiri. Pada saat itu, bayangan hitam melaju cepat. Itu melintas tepat di bawah hidungku. Aku langsung tegang, pupil mataku membesar, dan aku menjadi waspada. Siapa? Mungkinkah ada seseorang yang mencoba membunuh Ye Yuliu? Setelah memikirkannya, saya bereaksi cepat dan melesat maju dalam sekejap. Dia melangkah maju dan melancarkan serangan telapak tangan yang kuat ke sosok gelap itu. Pihak lainnya hanya mundur 7 atau 8 langkah. Ini mengejutkan saya. Meskipun serangan telapak tangan ini hanya menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Tetapi jika melihat seluruh kerajaan naga, hanya sedikit orang yang mampu menahan serangan ini. Dia seorang master. Siapakah yang tersinggung oleh Ye Yuliu? Sangat kejam. Orang itu sama sekali tidak memperdulikanku. Dia bergegas ke lantai 2 sendirian. Kulit kepala saya langsung terasa geli. Oh tidak, kita tidak bisa membiarkan dia masuk ke lantai 2. Kalau tidak, Ye Yuliu pasti akan mati. Namun kemudian saya mulai ragu. Bukankah Presiden Ye melarang saya naik ke lantai 2? Namun menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Biarkan wanita ini memarahiku. Aku menguatkan hati dan melesat seperti kilat. Menyadari bahwa bayangan hitam itu sudah masuk ke dalam kamar Ye Yuliu. Jadi aku nekat menerobos pintu dan berteriak. Ye Zong, hati-hati ada orang yang masuk ke kamarmu. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku justru terkejut. Pemandangan di depan mata membuatku tertegun. Terlihat Ye Yuliu baru saja keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah kuyup, seluruh tubuhnya hanya dibalut dengan sebuah handuk. Tubuhnya yang menggoda dan penuh bagaikan akan membuat pandanganku meledak. Dan saya yang tiba-tiba masuk tepat pada waktunya. Tangan menyentuh handuk itu. Dengan suara keras, handuk itu jatuh. Sosok Ye Yuliu yang sangat cantik sepenuhnya terbongkar. Dalam sekejap, udara di sekeliling seolah membeku. Di mata cantik Ye Yuliu seperti letusan gunung berapi. Melihat itu, aku segera menjelaskan. Saya, Ye Zeng. Tapi belum sempat selesai, aku sudah dipotong. Keluar dari sini. Jika tidak, aku akan memecatmu sekarang juga. Ye Yuliu menutupi cahaya yang tiba-tiba muncul dengan kedua tangannya. Tatapannya sedingin es, bisa membunuh. Aku terpaksa mundur dari ruangan. Lalu di tepi pintu, aku berteriak dengan panik. Ye, saya tidak sengaja ingin melihatmu. Mungkin ada penjahat yang berniat jahat masuk ke dalam kamarmu. Pintu itu baru saja terbuka lagi. Ye Yuliu keluar mengenakan piyama sutra, wajahnya seperti gunung es. Aku memberimu 5 menit untuk menemukan orang ini. Jika tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan padamu. Kamar Ye Yuliu sangat besar, hampir mencapai 100 meter persegi. Aku dengan berani melangkah cepat masuk dan menemukan sesuatu di balkon. Aku langsung berlari ke balkon dan hampir terkena cahaya dari pakaian yang dijemur. Ada rok mini dengan renda kartun berwarna. Tak disangka, Ye Yuliu memiliki sisi yang tidak diketahui orang. Saat aku merasakan darahku berdesir, bayangan itu muncul lagi. Segera, aku mengejarnya secara refleks. Dalam waktu kurang dari 1 menit, saya berhasil mengejar lawan. Namun, saat saya melihat lebih dekat, wajah saya berubah. Tiba-tiba, saya merasa marah dan lucu. Ternyata kamu, Xiao Long. Saya melihat bayangan hitam itu berbalik dan berlutut dengan satu lutut. Hamba, King Long, menghadap Raja Kegelapan. Mendengar itu, saya menghela napas. Sekarang kamu sudah menjadi dewa perang King Long termuda di negara naga. Tidak perlu berlutut kepada saya, seorang tentara yang sudah pensiun. King Long dengan hormat berkata, Anda bersama saya dan 5 juta tentara di perbatasan utara. Adalah Raja Kegelapan negara naga selamanya. Hanya saja hamba tidak menyangka. Sosok menakutkan yang membuat Barat ketakutan dan para elit merasa terancam. Ternyata bersembunyi di kota kecil kelas 3 ini sebagai seorang pegawai biasa. Saya tersenyum tipis. Apakah kamu ingin mengatakan Raja Kegelapan yang dulu marah hingga darah mengalir deras? Kini bagaimana bisa berubah menjadi seorang pegawai biasa? Jadi, kamu mencoba untuk menguji saya. Begitu mendengar itu, King Long langsung berkeringat dingin. Hamba telah melanggar, mohon Raja Kegelapan untuk tidak marah. Saya akan memotong satu lengan saya sebagai permohonan maaf. Saya menatapnya dan berkata dengan tenang. Tidak perlu, saya sudah bukan Raja Kegelapan lagi. Anda datang kali ini bukan hanya untuk mengingat masa lalu, kan? Dulu, saya adalah iblis pembunuh di mata banyak orang. Berdiri di atas gunung mayat dan lautan darah. Namun setelah mencapai puncak kekuasaan, saya justru merasakan kesepian yang tak ada habisnya. Tubuh ini juga tumbuh sifat iblis. Jadi saya secara sukarela pensiun tanpa meminta apapun. Dengan kondisi yang sepi, kembali ke kampung halaman. Dalam hidup ini, saya sudah bosan dengan pembunuhan. Hanya ingin selalu bersama keluarga dan menikmati kehangatan kasih sayang. Sekarang karena sengaja menekan sifat iblis di dalam tubuh, kepribadian saya telah banyak berubah. King Long berkata dengan bersemangat. Ya, Raja Kegelapan. Sebenarnya saya datang kali ini karena
Permintaan dari para tokoh besar di ibu kota. Awalnya mereka takut pada Raja Kegelapan yang memegang kekuatan militer. Akibatnya, setelah Anda pergi, Raja Kematian. Semua kekuatan gelap yang bersembunyi di luar negeri memanfaatkan kesempatan ini. Di antara mereka, organisasi V memiliki kekuatan terbesar. Mereka sudah diam-diam menyusup ke dalam negeri Long. Mereka bisa kapan saja mengancam keamanan negara. Mereka sudah menghabisi beberapa dewa perang. King Long berkata dengan sedikit penghinaan. Orang-orang bodoh di ibu kota itu ketakutan setengah mati. Organisasi V sangat kejam. Selain Anda, Raja Kematian, seluruh Long. Negara ini sepertinya tidak ada yang bisa menaklukkan. Mendengar itu, saya berkata dengan serius. Beritahu mereka bahwa saya akan turun tangan. Tapi bukan untuk mereka, melainkan untuk rakyat Long. Nanti kita bicarakan lebih lanjut tentang hal ini. Anda pergi dulu. Jangan biarkan orang lain melihat. Mendengar bahwa saya akan kembali, King Long sangat bersemangat. Dia mengepalkan tangan dan pergi dengan diam-diam. Sebelum pergi, dia juga mengembalikan kartu Raja Kematian kepada saya. Setelah saya kembali ke villa, saya menemukan Ye Yuliu. Sedang berdiri di pintu kamar tidur dan berkata dengan dingin. Lalu, di mana penjahat yang kamu maksud? Aku tersenyum paksa. Tidak melihat orang. Mungkin aku mengalami halusinasi. Pembicaraanku dengan King Long sebenarnya adalah rahasia militer yang tidak bisa diungkapkan. Jadi terpaksa mencari alasan sembarangan. Namun, siapa sangka Ye Yuliu setelah mendengar itu tertawa sinis. Halusinasi? Sebuah halusinasi bisa membuatmu tanpa ragu masuk ke kamarku? Ling Feng, jika mau berbohong, buatlah alasan yang masuk akal, ya? Kamu benar-benar membuatku merasa mual. Jika bukan karena kamu membantuku siang tadi, aku pasti akan mengusirmu sekarang. Aku memperingatkanmu, jika ada kesempatan lagi, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Ye Yuliu berbalik dan pergi, mengunci pintu, sambil melempar handuk yang sebelumnya aku sentuh ke tempat sampah. Dia menarik napas dalam-dalam. Ternyata aku salah menilai pria ini. Awalnya aku merasa sifatku seharusnya tidak buruk. Sekarang terlihat bahwa semua pria di dunia ini sama saja kotor. Saya juga tidak peduli dengan kesalahpahaman dari pihak lain. Setibanya di kamar, saya langsung tidur nyenyak. Keesokan harinya, saya bangun dan menemukan Ye Yuliu. Dia sudah berangkat kerja lebih awal. Dia benar-benar seorang pekerja keras. Sebelum pergi ke kantor, saya mampir ke rumah. Saya ingin memberitahu ibu saya alasan saya tidak pulang semalam. Namun, baru saja sampai di depan pintu rumah, saya menemukan calon pasangan yang saya temui kemarin. Chen Meiling dan ibunya, Zhang Lanhua. Mereka sedang duduk di rumah sambil mengobrol dan tertawa. Begitu melihat saya kembali, kedua wanita itu langsung bersinar matanya. Wanita yang ditemui Ling Feng terakhir kali. Kami sudah mencari tahu, dia adalah Li, wakil presiden grup Hao, Ye Yuliu. Apa dia menyukaimu? Berapa banyak dia memberimu? He Xiufang di belakang tampak sangat canggung. Jelas sekali bahwa ibu dan anak ini memaksa masuk. Wajah saya langsung berubah serius. Manusia butuh harga diri, pohon butuh kulit. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang secerdas ini. Jika saya mengatakan bahwa saya berhasil mendekati Ye Yuliu, kedua ibu dan anak ini pasti akan berjuang demi Ye Yuliu. Liu, gunung emas ini berusaha keras menjilati dirinya sendiri. Saya langsung berkata setengah benar setengah bohong. Maaf mengecewakan kalian, Ye Yuliu adalah atasan saya. Dia datang mencari saya kemarin hanya karena urusan kerja. Setelah menyelesaikan tugas, dia langsung pergi. Chen Meiling dan Zhang Lanhua langsung berubah wajah mendengar itu. Apa? Ternyata dia adalah atasanmu. Saya sudah tahu Ye Yuliu yang seperti ini. Bagaimana dia bisa tertarik padamu yang bau ini? Membuat kami senang sia-sia. Sial. Mereka pergi sambil mengumpat. Bahkan mengambil hadiah yang mereka bawa. Saat itu, ponsel saya menerima pesan dari King Long. 5 miliar dari Raja Kegelapan sudah masuk ke kartu Raja Kegelapan Anda. Bawahan saya mengambil inisiatif untuk membelikan Anda sebuah kompleks. Dengan kartu Raja Kegelapan, Anda dapat mengatur sesuka hati. Saya tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala. Anak ini, King Long, memang suka melakukan hal seperti ini. He Xiufang berkata dengan cemas. Nak, jangan hiraukan mereka. Kamu pergi kemana semalaman sampai membuatku sangat khawatir. Melihat itu, aku tersenyum dan berkata, Bu, tenang saja, aku tidak tidur di jalan. Aku ingat kita masih punya utang luar negeri lebih dari 100.000 yang belum dilunasi, kan? Apakah kamu ingin menggunakan uangku? He Xiufang langsung berkata dengan tegang. Nak, gaji kamu sebagai pegawai kecil. Hanya beberapa ribu, dari mana uang untuk membayar utang? Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu yang buruk? Aku segera menjelaskan. Bu, bagaimana mungkin? Kamu terlalu berpikir jauh. He Xiufang berkata dengan penuh perhatian. Itu baik, itu baik. Ayahmu dulu hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang dengan bekerja di tambang ilegal. Akibatnya, terjadi longsor dan nyawanya hilang. Kamu harus benar-benar mematuhi hukum.
Masalah uang, kita akan berusaha mencari solusi bersama. Jangan memberi diri terlalu banyak tekanan. Aku mengangguk seperti mengocok bawang. Aku takut ibuku terlalu serius dan ingin menyelidiki asal-usul uangku. Terpaksa menyerah pada niat menggunakan uang di kartu Pluto. Setelah menenangkan ibu, saya segera naik kereta bawah tanah untuk pergi bekerja. Saya bekerja di departemen penjualan Lihao Group, sebuah departemen kecil di bawahnya. Ukurannya tidak besar, tetapi tekanan kinerja cukup tinggi. Begitu saya tiba di departemen, saya melihat beberapa rekan kerja saya sedang dimarahi oleh atasan sukuan di depan umum. Apakah semuanya benar-benar sampah? Selama 2 bulan berturut-turut, kinerja penjualan tidak memenuhi standar. Apakah otak kalian semua terisi kotoran? Dua sahabat baik saya, Xiao Mei dan Da Zhuang juga dimarahi habis-habisan. Terutama Xiao Mei yang bahkan dipukul sukuan. Wajahnya bengkak. Saya tidak bisa melihat ini dan berjalan ke depan atasan Su. Atasan Su, saya ingat ada tertulis dalam peraturan perusahaan bahwa tidak boleh menghina atau memukul karyawan. Sukuan menatap saya dengan marah. Ling Feng, apakah kamu berani membantah saya? Seorang karyawan yang bahkan belum melewati masa percobaan? Apakah karyawan baru yang belum lulus berani melawan saya? Jangan lupa bahwa kinerjamu juga tidak lebih baik. Jadi, kamu tidak ingin melanjutkan pekerjaan ini, kan? Xiao Mei dan Da Zhuang segera menarik saya dan memohon. Feng Ge, tenanglah, kami baik-baik saja. Mereka adalah karyawan tetap yang dimarahi sukuan. Paling-paling mereka hanya merasa tidak enak selama beberapa hari. Tapi saya masih dalam masa magang. Jika saya membuat supervisor Su tidak senang, dia bisa pergi kapan saja. Namun, saya dengan tegas berkata, tidak ada yang memiliki hak istimewa untuk memukul atau menghina karyawan. Supervisor Su, meskipun kamu atasan kami, itu tidak terkecuali. Tolong minta maaf. Biasanya, orang itu bersikap angkuh di departemen. Saya bisa mengabaikan jika dia mengerjai karyawan baru. Tapi saya tidak bisa diam jika itu terjadi pada teman saya. Sukuan melihat dan tertawa sinis. Untuk meminta saya minta maaf, siapa kamu? Saya berkata dengan tenang. Anggaran dasar perusahaan menyatakan bahwa tidak peduli posisi, semua orang setara. Kita harus saling menghormati. Supervisor Su, apakah kamu merasa lebih besar dari anggaran dasar perusahaan? Sukuan langsung marah besar. Dia mengambil selembar kertas bekas untuk menekan saya. Baiklah, bukankah kamu ingin membela mereka? Bisa saja. Kamu bisa membantu mereka berdua dalam 3 hari. Jika target penjualan tercapai, aku akan membiarkan mereka. Tapi jika tidak bisa menyelesaikannya, kamu harus angkat kaki. Da Zhuang berkata dengan wajah pucat. Feng Ge tidak bisa setuju. Tugas kami adalah menjual produk kesehatan baru dari grup teh relaksasi. Produk ini belum dipromosikan secara maksimal di pasar. Bahkan, penjualannya sama sekali tidak ada. Dan sukuan juga menetapkan untuk mereka target 1 juta per bulan. Dia dan Xiao Mei telah berusaha sekuat tenaga. Sampai-sampai perut mereka berdarah karena minum. Bulan ini mereka hanya mencapai penjualan 10.000. Menyelesaikan target mereka berdua dalam 3 hari berarti 2 juta. Ini adalah tugas yang benar-benar tidak mungkin diselesaikan. Namun, aku tidak terpengaruh dan berkata, lalu, bagaimana jika aku menyelesaikannya dalam 1 hari? Sukuan terkejut dan tertawa terbahak-bahak. 2 juta dalam 1 hari. Hahaha, kamu pikir ini permainan kaya raya? Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku tidak hanya mengusirmu, tetapi juga akan membungkuk dan meminta maaf. Mendengar itu, saya berkata, lalu, bagaimana jika saya bisa melakukannya dalam 5 menit? Bisakah kamu berlutut dan meminta maaf 3 kali? Setelah kata-kata ini keluar, seluruh rekan di departemen terdiam. Apakah ini masih magang yang biasanya tidak ingin berkonflik? Dahi sukuan berdenyut-denyut. Apakah kamu datang untuk mencari masalah? Da Zhuang dan Xiao Mei di samping berkata tidak karuan. Kakak Feng, emosi itu adalah iblis. 2 juta dalam 5 menit. Ini benar-benar omong kosong. Mereka bahkan tidak berani memikirkan ini dalam mimpi. Saat itu, saya berkata dengan tegas. Saya menepati janji saya. Supervisor Su, apakah kamu takut? Sikap mereka yang suka mengintimidasi membuat saya marah. Sukuan tertawa sinis, dengan kilatan licik di matanya. Hehe, jika kamu begitu terburu-buru, saya akan memenuhi permintaanmu. Ayo, jika kamu bisa melakukannya, saya akan langsung berlutut. Sebenarnya, semua ini adalah jebakan yang dia siapkan. Pagi ini, Direktur Ye Zhengming tiba-tiba menemui saya dan memberinya 1 juta. Minta dia mencari alasan untuk mengusirku. Jadi dia berpura-pura mencari masalah dengan artikel hari ini. Siapa sangka, Ling malah dengan sukarela melompat ke bawah. Ini benar-benar kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Saat itu dia mengeluarkan ponsel dan mulai menghitung waktu. 5 menit bagi Ling Feng pasti akan cepat berakhir. Berdasarkan pemahamannya tentangku. Kinerja saya dalam beberapa bulan ini juga hanya nyaris mencapai garis kelulusan saja. Sumber daya klien bahkan tidak sebaik Xiao Mei dan yang lainnya.
Jadi dia menganggap dalam permainan ini, aku yang magang pemula ini pasti akan mati tanpa ragu. Tapi aku dengan tenang mengeluarkan ponsel dan membuka buku telepon. Saya ingat saya memiliki seorang kenalan yang berada di Shanghai City, mungkin dia bisa membantu. Apakah ini Zhao Muzi? Saya Ling Feng. Sekarang ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Mendengar nama Zhao Muzi ini, semua orang terkejut mendengarnya. Bukankah ini nama wali kota Shanghai City? Aku tidak menghiraukan keributan di sekitar dan melanjutkan. Produk kesehatan yang diproduksi oleh Li Hao Group. Teh pemeliharaan jiwa memenuhi standar pemeriksaan kualitas nasional. Menggabungkan pengobatan tradisional Tiongkok modern. Mengonsumsi secara jangka panjang dapat secara efektif menghindari banyak penyakit mental. Saya memberi batas waktu 5 menit untuk menyelesaikan penjualan 2 juta. Pada waktu yang sama, Gedung Putih Administratif Kota Shanghai. Wali Kota Shanghai, Zhao Muzi, dengan bersemangat menggenggam ponsel dan berkata dengan suara bergetar. Itu adalah Tuan Raja Kegelapan, sungguh Tuan Raja Kegelapan. Dia tidak melupakan saya. Dulu, Zhao Muzi hanyalah seorang koki pribadi di barak militer. Juru masak pribadi yang memasak untukku di sini. Suatu hari saya melihat dia memasak dengan baik. Sebuah pujian yang saya lontarkan langsung membuatnya dipromosikan. Beberapa tahun kemudian, dia langsung dipindahkan ke kota Shanghai sebagai wali kota. Kecepatan promosinya bisa dibilang seperti roket. Mungkin saya sudah lama melupakan kebaikan ini. Tapi Zhao Muzi mengingatnya dengan baik. Jadi sebelum pergi, dia memberikan kontaknya kepada saya. Tak disangka, Tuan Raja Kegelapan menyimpannya hingga sekarang. Jadi dia langsung memanggil sekretaris jenderal untuk datang. Xiao Liu, bukankah pemerintah kota kita baru-baru ini akan membeli sekelompok teh? Sekretaris Jenderal Xiao Liu berkata. Ya, Wali Kota Zhao, kami sudah merancang sekelompok produk secara awal. Semuanya adalah teh terkenal yang berharga dari berbagai daerah, berkualitas tinggi. Zhao Muzi dengan tegas berkata. Semuanya terhenti. Semua akan dibeli dari teh Yanshen milik Cheng Li Hao Group. Harus cepat, segera buat pesanan sekarang. Mendengar itu, hati Xiao Liu bergetar hebat. Perlu diketahui bahwa Wali Kota Zhao tidak pernah mengintervensi proyek pengadaan semacam ini. Sebelumnya, beberapa raksasa bisnis juga mengincar potongan daging ini, menggunakan berbagai koneksi dan memberikan hadiah. Namun, tidak ada yang berhasil membuat Wali Kota Zhao mengangguk setuju. Tapi sekarang, hanya dengan satu telepon, bisa membuat sikap Zhao Muzi berbalik 180 derajat. Siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan sebesar ini? Di dalam perusahaan, setelah saya menyelesaikan penjelasan, saya meletakkan ponsel. Xiao Mei berkata dengan ragu-ragu. Feng Ge, orang ini Zhao di teleponmu. Apakah MUZ adalah wali kota Zhao di kota Shanghai? Saya menjawab dengan tenang. Dia adalah salah satu adik saya sebelumnya. Kemudian saya mendengar bahwa dia pindah tugas ke kota Shanghai. Dengan prestasi tempurnya, seharusnya tidak ada masalah untuk menjadi wali kota. Sukuan tertawa terbahak-bahak. Wah, dia benar-benar membual sampai ke langit. Satu telepon membuat wali kota Zhao membelikanmu teh relaksasi senilai 2 juta. Kamu pikir kamu siapa? Pahlawan perang King Long termuda di negara Long masih. Seorang tokoh militer dan politik di suatu tempat. Mendengar itu, saya menjawab dengan jujur. Juga tidak. Namun, mereka semua adalah adik-adik saya sebelumnya. Namun, jawaban saya ini justru memicu lebih banyak ejekan dari orang lain. Saya melihat Ling Feng biasanya pendiam. Saya mengira dia adalah seorang pendatang baru yang realistis. Tidak menyangka, dia berbicara dengan cara yang tidak realistis. Anak muda sekarang memang suka bermimpi di siang bolong. TSK-TSK, yang paling kami benci di tempat kerja adalah orang-orang yang suka berbicara omong kosong seperti ini. Xiao Mei dan Da Zuang juga terlihat canggung. Kurasa aku hanya melamun. Feng Ge, apakah kamu terkena sesuatu? Bagaimana kalau minta maaf kepada supervisor Su? Lagi pula, kamu juga telah banyak berkontribusi untuk perusahaan. Tidak perlu sampai seperti ini hanya karena sebuah lelucon. Sukuan langsung memotong. Minta maaf? Kamu tidak bercanda. Ini adalah taruhan yang dia buat sendiri dengan saya. Jika tidak bisa menyelesaikannya, pergi saja. Orang yang tidak mampu tetapi ingin berpura-pura hebat akan membayar harganya. Namun, pada saat itu, orang yang bertanggung jawab menjawab telepon. Seorang rekan tiba-tiba berdiri dan berkata keras. Pengawas Su, Sekretariat Pemerintah Kota baru saja menelepon kami. Mereka bilang ingin memesan 20.000 teh pemulihan. Total jumlahnya mencapai 20 juta. Dengan suara keras, berita ini seperti petir. Seketika membuat orang-orang yang hadir ternganga. Pesanan pemerintah kota adalah 20 juta. Apakah benar-benar membuat Ling Feng benar? Apakah dia benar-benar menelepon Zhao Shou? Senyum Sukuan seketika membeku. Hanya merasa seperti ditampar keras, sakitnya terasa menyengat. Seluruh tempat hening seketika. Xiao Mei dan Da Zuang sangat senang. Feng Ge luar biasa. Aku mengangkat bahu. Zhao MUZ ini benar-benar cerdas.
Biarkan dia memesan 2 juta. Langsung saja meningkatkan jumlah 10 kali lipat untuk menyenangkan diri sendiri. Aku berjalan ke depan Sukuan yang wajahnya pucat. Su pengurus, aku sudah berbicara dan melakukannya. Apakah kamu juga harus menepati janji? Sukuan mengerutkan sudut bibirnya tetapi segera mencemooh. Tidak benar, kamu ditelepon bilangnya 2 juta. Tetapi pemerintah kota memesan 20 juta? Tidak sesuai angka. Da Zhuang dengan marah berkata. Apa maksudmu, pengurus Su? Apakah kamu ingin mundur? Sukuan mendengus dingin. Aku curiga itu hanya kebetulan. Ling Feng, si pemula yang tidak berbakat di tempat kerja. Pasti dia mendengar kabar dari suatu tempat. Mengatakan bahwa pemerintah kota berencana memesan teh relaksasi dari grup kita. Jadi sengaja mengatur waktu untuk bertaruh dengan saya. Justru karena ini hanya berdasarkan kabar. Jadi mereka mengira saya akan salah dalam jumlahnya. Ini sama sekali seperti kucing buta yang kebetulan menemukan tikus mati. Tikus ingin mengklaim pujian untuk dirinya sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang mulai percaya pada pernyataan Sukuan. Lagi pula, sosok seperti wali kota sangat besar. Bahkan orang-orang di dewan direksi pun belum tentu bisa bertemu. Apalagi saya, seorang pendatang baru tanpa latar belakang. Saya mengangkat alis dengan tajam. Jika supervisor tidak ingin berlutut, katakan saja tidak perlu bertele-tele. Faktanya adalah kamu kalah, jadi berlutut dan sujud. Sukuan tertawa sinis. Jangan berpura-pura, Ling Feng. Kecuali jika kamu sekarang memanggil wali kota Zhao di hadapku. Aku percaya pada kata-katamu. Ngomong-ngomong, saya dengar ibumu saat muda adalah seorang pelayan di ruang dansa. Mungkin itu adalah mantan kekasihnya. Pasti ada yang memberitahumu tentang bekerja di pemerintah kota. Wah, ada begitu banyak ayah gratis di sini. Berita itu sangat cepat tersebar. Mendengar itu, mata saya merah dan saya mengangkat kaki untuk menendang Sukuan. Seketika, saya menendangnya hingga terbang sejauh lebih dari 10 meter. Kepala Sukuan menghantam dinding dan segera berdarah. Seluruh dinding itu penyok dan terdapat lubang besar. Saya mengucapkan dengan tegas. Jangan sekali-kali kau menghina ibuku. Keluarga adalah garis batas yang tidak boleh dilanggar. Siapapun yang berani menyentuhnya, saya pasti tidak akan memaafkan. Semua orang terkejut. Su pengurus Ling Feng ternyata memukul su pengurus. Saat itu, manajer departemen Gao Yingxiang mendengar keributan di sini. Dia masuk dengan perut buncitnya. Apa yang telah terjadi? Melihat keadaan Sukuan yang mengenaskan, dia segera mengernyitkan dahi. Siapa yang memukul? Xiao Mei dan Da Zhuang juga ingin membela saya. Manajer Gao, kenyataannya tidak seperti yang kau lihat. Sebenarnya, itu adalah su pengurus. Namun, Gao Yingxiang segera memarahinya. Tidak peduli apapun alasannya. Sebagai bawahan, memukul atasan di depan umum. Itu melanggar larangan perusahaan. Harus dipecat. Ling Feng, saya secara resmi memberitahumu sebagai manajer departemen penjualan. Kamu dipecat. Sekarang segera keluar dari perusahaan. Seluruh perusahaan tahu siapa Sukuan. Memukul Sukuan sama saja dengan memukul wajah sendiri. Dia bersikeras ingin menghancurkan saya, si magang. Xiao Mei dan Da Zhuang menjadi panik. Manajer Gao, Feng Ge, dia. Saya tersenyum tipis dan berkata, sudahlah, kalian jangan bicara lagi. Ini hanya sebuah pekerjaan. Jika tidak ada tempat untukku di sini, pasti ada tempat lain. Kalian semua harus menghidupi keluarga. Jangan sampai kalian kehilangan pekerjaan karena saya. Keduanya hampir menangis. Feng Ge, maaf, semua ini karena kami. Justru membuatmu kehilangan pekerjaan. Gao Yingxiang mengamati dengan dingin di samping. Sesuai dengan peraturan perusahaan, karyawan yang mengundurkan diri dapat menerima kompensasi 1 bulan gaji. Tapi karena kamu memukul supervisor Su, jadi kompensasi juga hilang. Orang yang berakal sehat pasti bisa melihatnya. Itu adalah manajer Gao yang mencari alasan untuk mengambil uang saya. Tapi semua orang hanya bisa marah tanpa bisa mengatakannya. Saya dengan tenang berkata sambil bersiap untuk melepas tanda pengenal. Terserah kamu mau bagaimana. Lagi pula, siapapun yang mau, silakan masuk ke kelas sialan ini. Saat saya hendak melepas tanda pengenal, tiba-tiba, suara yang dingin dan tinggi langsung terdengar. Siapa yang mengizinkan kalian untuk memecat Ling Feng? Saya menengadah dan melihat sosok cantik yang melangkah masuk dengan sepatu hak tinggi kristal. Wajah oval, pinggang ramping, bokong montok, dan fitur wajah yang tajam dan halus. Terutama sepasang kaki panjang yang sangat menarik. Seorang wanita cantik yang sempurna. Dan dia memiliki aura seorang putri yang anggun dan segar. Gao Yingxiang terkejut. Sekretaris Su. Dia adalah sekretaris Suyan dari Ye Yuliu. Suyan dengan wajah datar berkata, Manajer Gao, saya datang untuk menyampaikan instruksi terbaru dari Direktur Ye. Karyawan magang di Departemen Penjualan, Ling Feng, telah menyelesaikan masa magangnya dengan hasil yang memuaskan. Kenaikan status menjadi karyawan tetap segera berlaku. Gao Yingxiang terkejut mendengarnya. Apa perintah dari Direktur Ye? Suyan mengangkat bulu matanya.
Kenapa kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Gao Yingxiang langsung berkeringat dingin. Tidak, 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 saya tahu, akan segera dilaksanakan. Ye Yuliu adalah wakil presiden grup. Dia juga secara pribadi mengelola beberapa departemen penting seperti departemen penjualan dan keuangan. Posisi di perusahaan bisa dibilang satu di bawah 10.000. Semua orang terdiam seperti patung. Ling Feng hanyalah seorang karyawan magang, meskipun ingin diangkat. Paling-paling hanya departemen SDM yang datang untuk menyampaikan. Ternyata sekretaris direktur Ye datang secara pribadi untuk mengumumkan. Tidak heran berani melawan sukuan, pasti ada dukungan besar. Seketika, tatapan iri dan cemburu tertuju padaku. Aku hanya bisa tersenyum getir dalam hati. Tahu ini adalah hasil dari kesepakatan dengan wanita itu. Setelah Su Yan mengumumkan perintah, dia kembali ke kantor wakil presiden. Ye Yuliu sedang mengenakan setelan OL dan bekerja dengan serius. Su Yan melihat situasi itu dan diam-diam mendekati dari belakang. Perlahan-lahan menggenggam pinggang Ye Yuliu. Tangan ini juga tidak patuh, seringkali meraba ke paha. Ye Yuliu seketika menjadi merah padam. Dengan cepat menepis tangan indah itu. Yan Yan, jangan seperti itu. Sentuh dirimu sendiri. Jangan sentuh aku di sana. Teman baikku ini, apa saja. Baiklah, hanya saja ada kebiasaan buruk ini. Su Yan tersenyum cerdik dan berkata, kakakku Yuliu masih menjaga tubuhnya dengan baik. Ye Yuliu berkata serius. Mari kita bicara tentang hal yang serius. Su Yan tertawa terbahak-bahak. Saya sudah memberitahu departemen penjualan untuk mengonversi Ling Feng menjadi karyawan tetap. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa kamu yang memiliki aversi terhadap pria bisa secara aktif menyukai pria biasa seperti ini. Apakah ada yang kamu sukai dari dirinya?